gimana film Malaysia mau trending di Indonesia kalau filmnya begini? Hantu bungkus ikat tepi. Film Melayu Malaysia tak laku di negeri sendiri, apalagi di negeri orang. Viralnya masalah film Malaysia yang tidak laku di Indonesia membuat banyak orang Malaysia yang mengulik permasalahan dunia perfilman Malaysia. Ternyata, beberapa orang dari Malaysia pun menyadari bahwa masalah sesungguhnya adalah dari permasalahan perkauman Malaysia yang dikotak-kotakan menjadi 3 kaum yang menyebabkan ada 3 bahasa utama di dalam negeri. Alhasil, bidang industri film pun menjadi terpengaruh terkotak-kotak menjadi 3 berdasarkan masing-masing kaum. Ini menyebabkan pasar film Malaysia yang tentu tidak sebesar Indonesia terpaksa dibagi menjadi 3, dan otomatis pasar industri film Melayu menjadi sangat kecil yang berpengaruh pada kualitas film, yang dimana produser film Melayu akan menyesuaikan modal dengan jumlah pasar yang ada. Sumpah ini kocak banget nih, film Indonesia bisa laku di Malaysia, sementara film Malaysia gak laku di Indonesia ini kata mereka. Ya kayak gimana film Malaysia mau trending di Indonesia kalau filmnya begini? Hantu bungkus ikat tepi. Hantu bungkus ikat tepi itu pocong yang diikat tepi gini. Gak ada di Indonesia hantu bungkus itu, gak ada, adanya pocong. Kita kan bilangnya kuntilanak, di sana jadinya Pontianak. Ini Pontianak menangis, Pontianak itu paku Pontianak. Udah gitu hantu bungkus lawan Pontianak. Oh, duel. Apa yang mau dilihat kalau begini, makcik? Lagi satu perbedaan yang besar sekali dengan industri Indonesia ialah industri Indonesia ini malu buat saya karena merekanya bahasanya satu, kitanya bahasa 3. Kitanya ada 3 industri film. Industri film Cina, industri India, industri film Melayu yang dibahagi-bahagikan. Difference in market Indonesia dengan Malaysia, rasanya lah, saya tak tahu jawapan, tapi agak-agak daripada observation, first kali is bahasa. Sebab Indonesia memang semua cakap bahasa Indonesia, so dia jadi satu market. Taste dia lain-lain kan, tapi dia keluar bahasa Indonesia, dia tahu ni cerita Indonesia kan. So kita ada segregation tu. Maksudnya kalau buat Mandarin language punya movie nak jual dekat orang Melayu tak senang. Reality dia memang macam tu kan. Siapa buat cerita Tamil kat Malaysia nak jual kat orang Cina tak senang. So 32 juta ni kalau dah terbahagi macam tu satu. Tu kalau tengok bahagi macam tu je. Then kita punya cinema going culture pun satu hal. Zaman sekarang dah ada platform semua. Orang tengok dekat TV je, budaya cetak rompak apa benda semua. Benda tu ada juga dekat Indonesia, tapi core dia tak ada that segregation awal-awal tu, and dia memang lagi ramai pun dah 9 kali ganda ke apa. Dia punya niche tu pun dah cukup enough besar untuk orang nak justify spend duit nak bikin satu movie tu. Katalah bajet movie tu 1 juta kat Malaysia, tapi kita boleh collect 500,000. Siapa nak buat kan? Cakap dengan investor, tolong invest movie aku, berapa harga? 1 juta. Berapa boleh jual? 500,000. Nak duit 1 juta? Memang tak kan? So kalau kat Indonesia tu dia nak spend 1 juta, tapi potential dia boleh dapat 100 juta contohnya. Then untuk investor ke untuk diri sendiri pun dia make sense. Entry level dia tu lagi senang lah, mathematically. Itulah analisa dari beberapa orang Malaysia mengenai permasalahan industri film di dalam negeri. Bagaimana pendapatmu sob? Tulis di komentar.